Ya, melaku-melaku di Trenggalek, camping di Pantai Pasir Putih, tepatnya di Desa Tasik Madu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Bermalam di pinggir pantai, menghadap laut lepas, menyatu dengan alam. Ya, menyatu dengan alam, pantai, air laut, angin sepoi-sepoi bersama sahabat, suasana sederhana yang mahal nilainya. Memasak bersama, makan bersama, sederhana, tapi mengena. Pantai Pasir Putih sudah ramai pengunjung sejak jam 5 pagi. Mereka datang dari Trenggalek maupun dari luar Trenggalek. Sayang, ketika kita menuju ke dermaga, tiba-tiba saja turun hujan. Ya, tapi kami tak gentar. Hujan bukan penghalang untuk menikmati Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih menyediakan berbagai fasilitas, salah satunya yaitu persewaan kapal. Dan kami pun memanfaatkan fasilitas persewaan kapal ini. Dengan menyewa kapal ini, kita bakalan diajak untuk berkeliling sekitar Pantai Pasir Putih. Cuaca yang tidak bersahabat, mendung gelap, hujan, tak menyurutkan niat kami untuk tetap menyewa kapal. Walaupun cuaca sedang tak bersahabat, namun ombaknya tidak terlalu besar. Jadi kami memutuskan untuk tetap lanjut. Sebelum naik ke kapal, kami wajib memakai rompi pelampung. Ya, rompi pelampung ini termasuk dalam standar operasional prosedur untuk menyewa kapal. Rompi ini dipakai untuk mengantisipasi segala sesuatu yang bisa saja terjadi di tengah laut. Jika sudah terpasang semua, oke pasukan, let's go! Yo, berangkat! Satu kapal bisa terdiri dari 10 hingga 12 orang. Tak sekedar berkeliling sekitar Pantai Pasir Putih, kami juga diajak untuk menuju ke beberapa spot. Total ada 13 spot yang bisa dikunjungi dalam sekali menyewa kapal. Ada beberapa pilihan paket perjalanan yang tersedia. Rp150.000 untuk 6 spot, Rp250.000 untuk 9 spot, dan Rp500.000 untuk 13 spot. Penyewa kapal bebas memilih paket mana yang diinginkan. Kami memilih paket Rp250.000 untuk mengunjungi 9 spot. 9 spot yang akan dikunjungi memakan waktu kurang lebih hanya 30 menit saja. Kalau mengambil paket full 13 spot bisa memakan waktu hingga 2 jam.
Spot yang pertama yaitu Pulau Mutiara. Begitulah warga sekitar menyebutnya. Ya, disebut Pulau Mutiara karena di bawah pulaunya ini terdapat budidaya mutiara. Jadi anggap saja di bawah laut ini ada semacam harta karun. Wah, bener banget. Budidaya mutiara ini sudah ada sejak bertahun-tahun silam. Dahulunya budidaya ini milik seorang berkewarganegaraan Jepang. Pabrik mutiaranya ada di daratan seberang. Dan hingga kini sisa jembatan atau dermaganya pun masih ada, namun bangunannya sudah tidak ada. Menurut cerita masyarakat sekitar, orang Jepang tersebut dibunuh oleh anak buahnya sendiri yang ingin menguasai mutiaranya. Nah, sejak saat itulah budidaya mutiara di sini akhirnya kini dilakukan oleh masyarakat sekitar sendiri. Mereka menggunakan beton pemberat yang menurut saya sih bentuknya kayak candi. Ya, beton pemberat ini ditenggelamkan ke dasar laut untuk penangkaran mutiara. Spot berikutnya adalah Pulau Kecil. Sebenarnya pulau kecil ini menjadi spot andalan di wisata pantai Pasir Putih. Tapi sayang, air laut sedang pasang. Padahal biasanya pengunjung atau wisatawan bisa berhenti dulu di pulau ini untuk menikmati suasananya. Hanya ada beberapa pengunjung yang nekat berhenti di pinggir pantai pulau kecil ini, padahal air lautnya sampai ke bibir pantai. Ya, karena kami anggap berbahaya dan tidak bisa menikmati suasana pantainya, kami memilih untuk tidak berhenti dan melanjutkan ke spot berikutnya. Di perjalanan kami juga berjumpa dengan seorang nelayan yang sedang mencari ikan. Di sepanjang pantai juga banyak perahu nelayan yang sedang bersandar. Selain penangkaran mutiara, di sini juga ada penangkaran lobster yang dikelola oleh petani tambak sekitar. Spot berikutnya adalah Jembatan Luna Maya. Masyarakat sekitar menamainya seperti itu ya. Menurut cerita masyarakat, di malam hari jembatan ini sering digunakan oleh muda-mudi untuk memadu kasih. Memadu kasih. Ya, katanya sih seperti Ariel dan Luna Maya. Ada-ada saja ya. Pantai Karanggongso juga tampak dari kejauhan. Dan kami ditujukan penangkaran burung walet dan hotel milik orang berkewarganegaraan Australia. Kalau yang ini merupakan batu bentis. Ya, dinamakan seperti itu karena ada batu ini terdapat satu pohon, yaitu pohon bentis. Pohon bentis ini sejak puluhan tahun silam kondisinya tetap sama, tidak berubah. Jadi pohon bentis yang kita lihat ini kondisinya sama seperti puluhan tahun lalu. Yang ini beda lagi, ini adalah Watu Dukun. Begitulah masyarakat sekitar menyebutnya. Nah, konon batu ini sering didatangi oleh dukun atau paranormal untuk melakukan ritual ataupun bertapa. Walaupun cuaca sedang hujan, namun kita tetap bisa menikmati berkeliling ke beberapa spot di sekitar pantai Pasir Putih. Gitu kan, di kurang lebih 11 tempat. Ada pantai kecil, terus ada batu dukun, ada batu bentis, terus ada pulau mutiara juga, banyak deh. Jadi sudah diajak berkeliling-keliling dengan perahu ini. Sekarang kita mau turun nih. Turun dulu ya, mau parkir dulu nih, mau parkir pelan-pelan ya. Ini. Oke, setelah ini kita mau kemana ya? Saksikan terus perjalanan kita di Trenggalek, tetap di Melaku makin seru.
berkeliling sekitar pantai, kami pun menikmati bermain air dan pasir di pinggir pantai. Dan ada-ada aja ya cara kami untuk berbagi kebahagiaan. Salah satunya kejahilan kami seperti ini. Golongannya gede. Pengunjung yang datang ke sini pun beragam. Ada yang datang bersama keluarganya, ada juga yang datang bersama teman dan komunitasnya. Dekat dari Kediri ya. Gimana? Istilahnya ya deket lah, di samping deket kita ya tujuannya untuk mempererat silaturahmi antar anggota. Oke. Dan Suasananya pantai ini kan lebih enak, lebih enak. Liburan keluarga, hari libur weekend. Kalau libur kerja saja, kalau libur kerja ya kita sempat-sempatkan untuk liburan bersama keluarga. Ya kita memilih di Pasir Putih Trenggalek. Ya untuk suasananya pasirnya putih, kita pilih di sini. Dan untuk Arsha sendiri, anak kita yang pengen tahu untuk suasana pantai itu seperti apa. Opinion was wrong. They try to make me forget where I came from. Aromanya ya kan. Aromanya bener enak banget menurut saya. Karena juga di sepanjang jalan di tepi pantai Pasir Putih ini banyak di masyarakat yang jualan ikan asap. Ikan asap Itu gitu ya. dia. Jadi kalau misalnya pengunjung yang lagi ke pantai Pasir Putih ini bisa membeli oleh-oleh yaitu ikan asap. Ikan asap. Asapnya ini baunya enak banget. Enak banget. Kira-kira nanti sama nggak ya sama yang kita asapin tadi malam? Tadi malam kita asapin apa? Bakso bakar Ikan sama sosis ya malam ya. Kalau yang ini Ya. adalah Ikan asap. Saya lihat pemirsa. juga ada cumi ukuran gede banget gitu kan. Mendingan kita lihat-lihat dulu ya, kalau misalnya cocok nanti kita beli ya. Oke, yuk Aika. Iya, di kawasan objek wisata Pantai Pasir Putih berjajar pedagang ikan asap. Kalau ke sini katanya sih wajib mencicipi ikan asap khasnya Trenggalek. Asap mengebul di mana-mana. Ikan asap yang dijual di sini merupakan ikan segar yang langsung diasap di atas tungku arang. Ya, ikan berbagai jenis dan ukuran ini diasap kurang lebih selama 5 hingga 10 menit saja. Ada ikan tuna, ikan tenggiri, ikan salmon hingga cumi-cumi. Ya, dan harganya pun juga bervariasi, tergantung jenis dan besar kecilnya ukuran, mulai dari Rp8.000 per biji hingga Rp40.000 per biji. Saya sama Aikal pun akhirnya membeli ikan asap ini untuk oleh-oleh. Tapi kalau langsung dimakan juga bisa kok. Oh ya, ikan asap ini tanpa bahan pengawet, jadi tidak bisa bertahan lama kecuali dimasukkan ke dalam kulkas. Camping semalam sudah, berkeliling sekitar pantai dengan kapal sudah, beli oleh-oleh juga sudah. Berakhir sudah perjalanan kami di Pantai Pasir Putih. Tapi perjalanan kami di Trenggalek masih berlanjut. Sarah. Setelah tadi kita beli oleh-oleh ya Aika di Pantai Pasir Putih Bener Trenggalek, banget. sekarang kita geser ya. Tidak begitu jauh dari Pantai Pasir tadi Putih ada ya. 3 menit nggak? Nggak ada ya? Enggak ada. Ada 3 Paling menit menurut saya. cuman 15-an. 10 sampai 15 Nah, menit. karena juga ternyata banyak banget ya di area wisata Trenggalek ini juga ya. Ya di jalur lintas selatan itu Bener memang banyak sekali pantai ya. Tadi
kita di Pantai Pasir Putih. Ada lagi Pantai Karanggongso. Benar. Terus ada lagi Pantai Perigi. Terus ada lagi Pantai Cengkrong. Nah, Benar. sekarang kita ada di depannya Pantai Cengkrong, tepatnya di ekowisata. Ekowisata Mangrove. Ini tempatnya di Pancur, Cengkrong, Trenggalek. Iya, ini objek wisata yang satu ini lagi ngehits nih, Aika. Iya, bener banget, karena juga Ya. ada jembatan kayunya di antara hutan mangrove-nya. Benar. Katanya sih jembatan galau. Apa galau? Nggak tahu. Oh, berarti ini paling cocok banget buat mereka yang baru putus, mereka yang lagi jomblo. Kenapa juga nggak aku? Ya, itulah pokoknya menurut saya. Oke, kita mau jalan-jalan di Bener. jembatan mangrove dulu ya pemirsa. Tetaplah bersama kami di Laku-Laku Makin seru. Wisata hutan mangrove ini terletak di Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Lokasinya 500 meter saja dari bibir pantai Cengkrong. Kawasan wisata ini dikelola oleh kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Kejung Samudra Desa Karanggandu. Hutan mangrove ini akan sangat ramai dikunjungi pada saat hari libur. Kondisi hutan mangrove ini masih bersih, jadi jangan sampai mengotorinya ya. Ya, bisa di jembatan kayu mangrove ini juga banyak sekali dimanfaatkan oleh para pengunjungnya untuk berfotoria pemirsa ya, atau berselfie karena juga di kawasan ini sangatlah panas sekali ya. Dan jadi bagi Anda yang mungkin ingin ke sini tapi Anda tidak kuat dengan panasnya cuaca seperti ini, Anda nanti juga di tempat masuknya ya, itu disediakan payung pemirsa. Persewaan payung Rp3.000 ya untuk satu payungnya. Jadi di sini Anda bisa menikmati keindahan mangrove dan di sini juga ternyata berbagai macam mangrove ada di sini pemirsa. Dan tadi juga kita sempat lihat ada kayak kepiting ya di bawahnya jembatan, banyak sekali gitu kan ya. Capitnya itu satunya gede, satunya kecil. Dan Anda juga kalau berjalan di atas jembatan kayu ini tidak boleh untuk meraba-raba karena ada pemberitahuan nanti bisa terkena terusuk. Iya, cuacanya yang panas khas pesisir pantai membuat pengunjung memanfaatkan gazebo yang ada di beberapa titik. Namun panas terik matahari tak menyurutkan semangat para pengunjung untuk menyusuri hutan mangrove ini. Saya pun menyusuri hutan mangrove ini sampai ke ujungnya. Cukup melelahkan dan pastinya panas. Habis ekowisata mangrove. Di bagian awal saya sudah menyinggung ya soal jembatan galau. Nah, ini dia yang disebut sebagai jembatan galau. Nah, ini dia pemirsa yang namanya jembatan galau. Tapi menurut informasi yang saya dapatkan di sini gitu ya. Jadi awalnya itu jembatan ini namanya bukan jembatan galau, tapi jembatan balau. Kenapa disebut jembatan balau? Karena kayu dari jembatan ini adalah kayu balau. Nah, disalahartikanlah oleh para pengunjung. Biasanya kan yang kesini katanya orang-orang yang lagi galau gitu ya. Jadi dari awalnya jembatan balau, jadi akhirnya jembatan galau. Itu dia. Tapi saya nggak lagi galau kok pemirsa, saya lagi bahagia. Jadi saya menyebutnya jembatan balau aja ya, karena saya nggak lagi galau. Oke, saya mau naik ke sana yuk. Dari atas jembatan ini pemandangannya indah sejauh mata memandang, yang tampak adalah pohon mangrove dan juga pegunungan sekitar Trenggalek. Di sini pengunjung juga bisa menyewa kapal untuk mengantarkan berkeliling di antara pohon-pohon mangrove. Biayanya murah, hanya Rp10.000 untuk satu orang. Tentunya sangat terjangkau. Pesona wisata hutan mangrove ini menjadi pelengkap tujuan wisata di Kabupaten Trenggalek. Bingung pergi kemana untuk mengisi liburan? Ke Trenggalek bisa menjadi pilihan. Satu bersama keluarga. Dalam rangka apa? Dalam rangka refreshing. Oke, sudah berapa kali Pak sini Pak? Kebetulan kami hanya masih sekali ini untuk sini. Oh gitu. Setelah melihat mangrove yang seperti ini, bagaimana tanggapannya Pak? Wah, ini karena saya masih baru pertama kali, ini satu hal yang luar biasa karena ini merupakan konservasi alam ya. Benar. Tadi selain ke mangrove gimana aja Pak? Sementara tadi kita
berhenti di Pantai Cengkrong. Cengkrong. Ya. Kemudian? Belum, kita masih ada di sini. Masih 2 lokasi. Oke. Rencananya nanti kemana lagi, Pak? Insya Allah nanti kita mau mampir ke Perigi. Ke Perigi. Nah, kalau melihat kan di area JLS ini kan juga banyak nih ke pantai bersama dengan Maus juga. Ini bagaimana Pak? Mungkin ada pesan kepada pemerintah ataupun juga pihak terkait seperti itu, Pak? Ya, ini alangkah baiknya kawasan ini dikelola dengan baik karena ini merupakan satu khasanah kekayaan alam terutama di Kabupaten Trenggalek ya. Ini perlu dilestarikan agar di kemudian hari bisa mendatangkan wisatawan baik itu domestik ataupun mancanegara. Pemirsa, sampai di sini dulu ya melaku-melaku kita kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi liburan kamu semuanya. Punya rekomendasi wisata, kuliner, atau sosok kreatif? Upload fotonya di Instagram, sertakan hashtag Melaku2 makin seru dan tag @jtv_Madiun. Sampai di sini dulu melaku-melaku kita kali ini. Jangan lupa, pokoknya saksikan terus melaku-melaku setiap hari Sabtu jam 3:30 sore hanya di JTV Madiun. Sampai jumpa minggu depan di Melaku-Melaku Makin seru.